Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, ketua kelas mohon dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa selesai. Oke, kita absen terlebih dahulu. Andi masuk. Aldi masuk. Bambang kemana? Gak hadir. Sakit ya? Oke. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pernah dengar mungkin patah mengatakan man sabara dhafira, ya. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan. Jadi di sini ketika kita berniat untuk belajar lebih banyak tentang mengenai ilmu-ilmu agama Islam, kita perlu bersabar dalam belajar tersebut. Seperti kata Imam Syafi'i, salah satu syarat untuk belajar ilmu agama adalah sabar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dakwahnya, strateginya, langkah-langkahnya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah. Ya, kita akan belajar tersebut pada hari ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita harus tahu, kita harus belajar dari sikap sabar, sikap istiqomahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dan strateginya apa, juga langkah-langkahnya bagaimana untuk berdakwah kepada masyarakat-masyarakat yang masih non-muslim ataupun kepada masyarakat yang sudah memegang ajaran agama Islam. Oke, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, dan tujuannya agar kita berlatih untuk bersabar dan mengetahui apa saja langkah-langkah dan strategi yang dapat kita pelajari dari dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Oke. Berlanjut ke pelajarannya, ya teman-teman. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, strategi beliau, langkah-langkah dakwah beliau itu ketika di Madinah ada 4 macam. Seperti yang kita tahu, ketika beliau di Mekah, strateginya itu kebanyakan berdakwah secara diam-diam ataupun pada keluarganya, dan belum banyaknya teman sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam ketika di Mekah. Jadinya Rasulullah berdakwah dengan strategi diam-diam ketika di Mekah banyaknya. Namun ketika sudah mulai banyak orang yang memeluk Islam, beliau mulai berani untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika di Madinah seperti itu, beliau berdakwah secara terang-terangan karena masyarakat di Madinah sudah banyak yang memeluk Islam ketika peristiwa Baiat Aqabah 1 dan Baiat Aqabah yang kedua. Jadi apa sih strategi yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Madinah? Silakan teman-teman buka LKS-nya halaman 34. Ya, teman-teman baca terlebih dahulu, sedikit saja nggak apa, baca terlebih dahulu. Di situ ada langkah-langkah strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Ya, halaman 34. Strategi yang pertama, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau langsung menyatukan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muhajirin itu kaum sahabat-sahabat Rasulullah yang datang dari Mekah, dan kaum ansar adalah orang-orang penolong dari kota Madinah. Nah, jadi Rasulullah SAW mempersatukan mereka, mempersaudarakan. Karena ketika kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka tidak punya apa-apa. Jadinya Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan orang-orang ansar di Madinah agar bisa mengembalikan perekonomian yang mereka tidak punya ketika meninggalkan kota Mekah. Ya, yang pertama adalah mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Nah, strategi yang kedua ataupun langkah-langkah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau membangun masjid.
Masjid yang pertama dibangun oleh beliau adalah sebelum datang ke Madinah, beliau singgah di kota Kuba. Makanya ada masjid namanya Masjid Kuba. Terus ketika beliau sampai di Madinah, beliau membangun langsung Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya, ini salah satu strategi beliau membangun masjid. Gunanya untuk apa? Gunanya masjid untuk banyak sekali, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi masyarakat, untuk kepentingan politik masyarakat di Madinah, di Masjid Nabawi lah tempatnya. Ya, itu strategi yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga membangun kontak dengan orang-orang non Muslim. Jadi bangun perdamaian ya antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi maupun kaum yang masih musyrik ketika di kota Madinah. Jadi di situ ada di Madinah itu ada golongan orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah ini membangun perdamaian, membangun perjanjian perdamaian dengan orang-orang Yahudi, namanya piagam Madinah, agar ketika itu orang Yahudi aman, orang-orang Muslim juga aman. Ya, jadinya tidak ada keributan. Nah itu strategi yang ketiga, membangun perjanjian perdamaian dengan orang-orang non-Muslim di Madinah. Yang keempat apa? Yang keempat ini ada membangun perekonomian dan peran atau sosial di kalangan masyarakat Madinah. Jadi pasar-pasar yang tadinya dengan cara-cara yang masih haram, Nabi Muhammad SAW bangun lagi dengan cara-cara yang Allah halalkan. Jadi pasar-pasar di Madinah itu jadi lebih maju karena ini merupakan strategi Rasulullah SAW. Jadi pasar juga melakukan strategi dakwah yang sangat manjur, yang sangat bagus untuk berdakwah di pasar. Jadi ada 4 hal strategi ataupun langkah-langkah dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama ada mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Yang kedua ada membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga ada membangun perjanjian perdamaian dengan orang-orang Muslim di Madinah, utamanya orang-orang Yahudi. Dan yang keempat adalah membangun perangkat sosial dan ekonomi masyarakat. Jadi itu ada 4 strategi dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan beliau di Madinah. Jadi mungkin teman-teman nanti cari lebih rinci apa sih permasalahan yang dihadapi Nabi ketika menerapkan strategi-strategi ini yang dilakukan Nabi di kota Madinah. Jadi teman-teman mencari apa sih masalah